Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar tak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis fitur internet yang dapat dijalankan di smartphone, seperti browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting terutama bagi remaja, sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media. Dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja itu dianggap katrok. Menulis status kegiatan sehari-hari dan curhat di sosial media menjadi rutinitas wajib. Sehingga sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, untuk itu, mari kita bahas berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi. Selamat memperhatikan ya. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak dirasa, rupanya globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga pengaruh atau dampak negatif. Oleh karena itu, kalian sudah seharusnya bisa menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kalian pada perubahan yang sifatnya buruk atau negatif. Dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah.
Dampak yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara menjadi semakin meningkat. Hal itu salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Dampak yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara menjadi semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Yang kelima, yaitu komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah. Dulu, mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat yang berada di luar wilayah atau di luar negara. Media yang digunakan dulu adalah surat menyurat. Akan tetapi, saat ini komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Karena dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Dampak yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dampak yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa itu terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Globalisasi selain menjadi peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Apa saja sih dampak negatif dari globalisasi? Mari kita bahas satu persatu. Dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika? Iya, karena bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau yang biasa disebut dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Adapun cirinya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Adapun contoh dari demoralisasi antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi.
Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan yang lainnya. Dampak selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Kenakalan remaja atau yang disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dampak negatif yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Bahkan, dengan jarak tetangga yang berdekatan, belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualis yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat. Melainkan, jadilah murid dari Timur yang cerdas. Kutipan dari Tan Malaka. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang dampak-dampak dari globalisasi, kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.